warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tetap semangat. Sekali, semuanya semangat. Semuanya sudah hadir ya hari ini ya. Iya Pak. Saya. Alhamdulillah, anak termasuk anak yang rajin. Nah, pagi ini terlihat sekali semuanya ceria, segar, ya, semangat. Semuanya sudah mandi? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, apalagi kita sudah mulai memasuki kegiatan belajar tatap muka ya. Jadi kebersihan harus selalu ditingkatkan ya, mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat 3M. Apa 3M Mas Budi? Memakai masker, Pak. Iya, bagus. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Satunya lupa, Pak. Iya. Mungkin Mbak Femi. apa Satunya lagi apa? Apa ya? Apa? Menutup mata, Pak. Lupa menutup mata. Yang mungkin. Saya Pak. Oh iya, Mbak Mega. Mencuci tangan dengan sabun Pak. Iya, bagus sekali ya. 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan yang perlu, nah ini yang penting, anak perlu ingat ya, jangan sampai ya, karena anjuran 3M ya, anak-anak diwajibkan memakai masker. Anak-anak jadi malas gosok gigi ya. Aku udah pakai masker, nggak usah gosok gigi ya, nggak boleh ya, harus tetap gosok gigi, jaga kebersihan ya. Dan satu lagi ya, jangan dianggap diwajibkan cuci tangan, cuci tangan sekalian cuci muka, nggak usah mandi. Nah itu juga tidak boleh ya. Dan satu lagi yang penting ya, jangan dianggap karena anjuran jaga jarak silaturahmi jadi berjarak ya. Jadi silaturahmi harus tetap diperjaga ya, rukun sama teman ya, sama tetangga ya. Iya Pak. Ya. Paham ya anak-anak ya? Iya Pak. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong kepada Mas Yudi untuk memimpin doa. Silakan Mas Yudi. Oke. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yudi. Dan selanjutnya kita nyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Nyanyikan dengan semangat ya. Iya, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah menyanyikan dan semangat. Dan selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di lingkungan sekitar,
subtema 3, manusia dan benda-benda di lingkungan sekitar pada pembelajaran kita. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan matematika iklan, siswa dapat menyebutkan isi teks paparan iklan, media cetak, secara lisan, percaya. Dan yang kedua, dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar iklan dalam media cetak, siswa dapat menyimpulkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan kesimpulan isi tempat iklan dalam media cetak. Dan yang keempat, dengan melakukan kegiatan percobaan mengenai zat tunggal, siswa diharapkan dapat membandingkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa dengan ya. Nah, kemudian nanti pada kegiatan pada hari ini Pak Guru juga akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya apa saja? Yang pertama yaitu penilaian sikap ya. Jadi penilaian sikap di sini, sikap anak-anak selama mengikuti pelajaran akan pakai ya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan pada pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran nanti anak-anak akan mengerjakan lembar evaluasi. Dan yang ketiga yaitu nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan anak-anak dalam berdiskusi, kemudian menggunakan alat melakukan percobaan, juga akan. Oke, itu pembelajarannya akan kita laksanakan nanti. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak anak-anak bermain dulu, ya, supaya anak-anak nanti ketika mengikuti pelajaran konsentrasi, ya, lebih semangat. Oke. Nah, permainannya cukup mudah, ya. Hanya menggunakan konsentrasi dan gerak badan sedikit. Oke, kita mulai ya. Persiapan. Ikuti apa-apa saya. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang rambut. Oke, berarti semuanya konsentrasi ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran, anak-anak Pak Guru ingin anak membentuk kelompok ya, sesuai kelompok biasanya ya. Baik, sekarang kita mulai pelajarannya. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak ya. Kepada siapa ya? Kepada Mbak Femi ya. Iya. Apakah Mbak Femi pernah melihat iklan? Iya, pernah Pak. Di televisi pernah, terus di depannya di jalan itu juga pernah ada layar lebar Pak. Iklan itu bisa kita jumpai di mana-mana ya. Kalau Mbak Mega gimana? Pernah melihat iklan di mana? Di TV Pak, sama di koran. Iya, di koran, di TV. Kalau Mas Yudi? Sama Pak, di TV juga, di pinggir jalan juga ada Pak. Iya. Iklan memang banyak kita temui di mana-mana ya. Ada banyak sekali, bahkan hampir seluruh di sepanjang jalan kita jumpai macam-macam iklan ya. Baik yang ukurannya kecil, sedang sampai yang ukurannya besar.
Nah, Pak Guru ingin bertanya sekali lagi. Kalau berdasarkan medianya, iklan itu ada berapa jenis? Coba Mas Yudi. Ada dua, Pak. Ada dua, apa saja? Cetak dan elektronik. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Mas Yudi. Jadi, kalau berdasarkan isi, iklan itu yang sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya, ya, itu ada iklan pengumuman, ada iklan penawaran, dan juga ada iklan layanan masyarakat. Ya, iya, betul sekali ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar yang berisi teks. Coba anak-anak perhatikan. Ya, ini coba diperhatikan, diamati. Ini ada dua orang anak ya, sedang melakukan sesuatu. Coba saya minta ke Mas Yudi untuk membacakan teksnya. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Dayu bertanya kepada Edo. Lanjut Pak ini Pak. Ya. Oke, Dayu. Apa yang sedang kamu lihat, Do? Edo menjawab, aku sedang melihat iklan di koran ini. Iklan apa? Aku tidak pernah melihat iklan seperti itu. Biasanya iklan kan selalu ada gambarnya. Iya, Pak. Iya, terima kasih Mas Yudi. Siap. Oke. Nah, dari bacaan pada gambar tadi, Edo sedang melihat apa, Mbak Temi? Edo sedang melihat iklan, Pak. Iya. Iklan apa ya kira-kira yang ada di koran ya? Ada yang tahu? Mungkin iklan itu, Pak, yang jual elektronik atau jual kulkas, jual apa gitu, Pak, kalau Iya, betul sekali. Nah, kira-kira iklan yang seperti itu disebut iklan apa ya? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Mega bisa menjawab. Iklan baris, Pak. Iklan baris, betul sekali. Terus satu lagi, iklan apa ya? Iklan kotak, Pak, mungkin. Oh, iklan kotak. Iklan kolom, Mas Wahyudi. Iya, Pak. Kolom yang betul ya. Bagus sekali ya. Ya, nah, tadi di dalam bacaan Dayu merasa bingung ya. Iklan yang ada di dalam koran. Kenapa kok nggak ada gambar? Nah, maka memahami iklan itu juga sangat penting. Jangan sampai karena salah memahami iklan kita jadi salah membeli produk ya. Nah, maka dari itu supaya anak-anak lebih memahami tentang iklan, maka sekarang anak-anak coba membaca buku yang anak punya. Silakan dibaca. Nah, setelah anak-anak membaca buku tadi, informasi apa yang anak-anak dapatkan? Coba Mas Wahyudi, apa saja yang sudah dibaca Mas Wahyudi? Barang, Pak. Informasi Barang. tentang barang. Oke, ya. Dan saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk
memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk membeli, Pak. Iya, betul sekali. Bagaimana sih ciri-ciri iklan yang baik itu? Yang menarik, Pak. Iya, menarik. Terus apalagi? Jelas Pak tulisannya. Iya, tulisannya jelas. Bagus sekali. Ya, jadi ciri-ciri iklan yang baik itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mega, itu menarik salah satunya. Ya, tulisannya jelas, termasuk dalam informatif, ya, dan komunikatif, bahasanya singkat, padat, dan Jelas. ciri-ciri iklan yang baik, ya. Kemudian bagaimana sih cara memahami isi dari iklan? Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan gambar iklan yang lain, ya. Mari kita coba belajar memahami isi. Nah, ini gambarnya. Coba diperhatikan dengan cermat. Termasuk gambarnya, ilustrasinya bagaimana, kemudian kalimat iklannya bagaimana, ya. Silakan diamati. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan sekali, ya. Kemudian, nah, iklan tersebut termasuk jenis iklan apa? Karena kita harus mencermati kalimat iklannya di sini, ya. Di sini termasuk menawarkan atau sebuah anjuran kalau berdasarkan kalimat ini. Iya, Pak. Kalimatnya semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang Baik. Jadi ini termasuk iklan layanan masyarakat. Ya. Jadi air itu termasuk zat apa sih, anak-anak? Coba Mas Yudi. Ya cair Pak. Zat cair. Betul sekali. Ya. Nah, di sini Pak Guru akan menampilkan gambar sekali lagi, ya. Nah, ya. Kalau kita mengingat pembelajaran sebelum itu, pembelajaran antara zat tunggal dan zat campuran, kira-kira mana yang merupakan zat campuran, Pak Semi? Yang ada warnanya, Pak. Iya, Coba betul dicampur. sekali. Ini air teh, ini termasuk zat campuran. Ya. Jadi di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda, ya. Aku menjelaskan sedikit, ya, agar anak-anak lebih paham, ya. Jadi ada benda cair, ada benda gas, ada benda padat, ya. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita ini disebut dengan materi, ya. Nah, materi ini ada dua macam, ada yang disebut dengan zat tunggal, ada juga yang disebut zat campuran. Di antaranya zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terdiri dari zat campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, baik anak-anak, agar anak-anak lebih memahami tentang zat campuran, mari kita saksikan Pak Guru punya video. Ya. Ini kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Materi adalah yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, dan sebagainya. Jadi zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi, ya. Sekali yang anak-anak sebutkan sebelum terjadi pencampuran, ya. Nah, di sini contohnya zat tunggal
yaitu salah satunya air, ya. Dan tunggal itu terdiri dari unsur dan minyak. Ya. Kemudian, nah, campuran juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih yang dimaksud dengan campuran homogen? Yaitu campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Contohnya dari campuran ini adalah udara, ya. Jadi udara kan tercampur H2, CO2, dan CO2. Kemudian contoh lagi yaitu air gula, air garam atau air cairan oralit masuk campuran homogen. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen di sini ya adalah campuran yang tidak serba sama membentuk dua fasa atau lebih dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Contohnya yaitu alkohol dengan air. Kalau biasanya yang sering kita jumpai, misalnya minyak dicampur dengan air, itu kan masih terlihat bedanya, ya. Pasti minyaknya berada di atas seperti itu, ya. Jadi itu contoh, salah satu contoh campuran heterogen. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Bagus sekali. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak sementara, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan, ya, agar anak-anak lebih memahami tentang zat tunggal dan zat campuran. Anak-anak akan melakukan percobaan secara berkelompok, ya. Bahan-bahan yang sudah Pak Guru suruh bawa kemarin sudah siap ya hari ini, ya? Ya, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Yang pertama yaitu lembar kerja menganalisis iklan, dan yang kedua melakukan percobaan zat tunggal dan campuran. Ya, dikerjakan secara berkelompok, ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Bagus sekali, kerjanya cepat sekali, ya. Ya. Oke, sekarang waktunya anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Halo, Mas Wahyudi. Iya, Pak. Apakah maksud dan tujuan iklan di atas, yaitu untuk himbauan tidak merokok di tempat umum? Yang kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Jawabannya iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Isinya tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum dan menghormati hak orang lain untuk menghirup udara segar. Sampun, Pak. Terima kasih Mas Wahyudi. Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Sama, Pak. Sama? Iya, Pak. Ya, berarti Mas Wahyudi, ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan Mas Wahyudi tepat sekali. Ya, jadi iklan di sini, iklan tersebut yaitu termasuk himbauan untuk tidak merokok di tempat umum. Betul sekali, ya, sesuai dengan kalimat iklannya, ya. Kemudian iklan tersebut juga termasuk iklan layanan masyarakat, ya. Kemudian untuk yang percobaan, saya
minta ke kelompoknya Mbak Femi untuk mempresentasikan. Iya, Pak. Pak agak dibesarkan ya. Ya, sudah jelas? Langsung dibacakan kesimpulannya. Iya, kesimpulan dari percobaan kelompok saya yaitu jika unsur dicampur dengan senyawa bercampur tapi masih dapat dibedakan, maka termasuk atau disebut campuran heterogen. Nah, jika unsur atau senyawa dicampur dengan senyawa tercampur dengan baik, maka disebut dengan campuran homogen. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Femi. Bagaimana menurut kelompok lain? Apakah ingin menanggapi? Sudah betul Pak, sudah Sama Pak, betul. Oke, berarti sependapat ya dengan pendapatnya kelompoknya Mbak Femi. Iya Pak. Iya Pak. Ya, betul sekali. Di sini kelompoknya Mbak Femi sudah melakukan percobaan dengan baik, kesimpulannya juga sudah tepat ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang? Senang Pak. Kan Pak, senang. Alhamdulillah ya. Kemudian pengalaman apa saja yang anak-anak peroleh pelajaran hari ini? Saya mengetahui unsur senyawa, terus tadi ada senyawa itu ada nitrogen, homogen, Pak. Saya jadi tahu iklan Pak. Iya, jadi tahu iklan ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang iklan ya, kemudian tentang unsur dan senyawa, zat tunggal dan ya. Baiklah anak-anak, mungkin sebelum Pak Guru akhiri pelajarannya ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Tidak, Tidak ada Pak. Tidak Pak. Tidak. Oke. Kalau begitu setelah ini anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti Pak Guru akan membagikan soalnya. Saya beri waktu 15 menit. Cukup ya? Iya Pak. Oke, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan evaluasinya dikumpulkan di depan. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, kita ke Mas Wahyu lagi, nggak apa-apa ya mungkin ya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Silakan berdoa. Oke. Baik teman-teman, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sebelum pulang, Pak Guru ingin mengingatkan ya, selalu jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan ya. Nanti pulang langsung, nggak boleh bermain dulu ya. Siap. Biar orang tua tidak khawatir di rumah. Dan tentunya di rumah belajar ya, belajar dengan rajin ya, tidak hanya di sekolah saja ya, di rumah harus juga ya, jangan lupa membantu orang tua ya. Baik, saya kira kali cukup sekian. Apabila tadi selama pembelajaran Pak Guru ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.